dai di bulan bulan Rabiul Awal ini, di bulan yang kalau orang itu bilang bulan Mulut atau bulan Maulid, dan di mana-mana udah diadakan acara Maulid kan. Biasanya selama sebulan ini banyak Maulid di mana-mana, dan saya paling senang itu kalau pas acara Maulid itu pas baca rawi, baca berjanji, apalagi pas Mahalul Qiyam. Jadi nah ibu-ibu nih kalau baca berjanji ngerti nggak isinya, Pak? Hah? Ngerti isinya? Paham nggak isinya? Ketika orang baca berjanji gitu, baca rawi, baca sejarah Nabi, isinya kira-kira bisa nangkep nggak? Nah, betulnya ya dengan sejarah sih itu kan sekarang oleh Syekh namanya Syekh Al-Berjanji, Al-Husaini Al-Ja'far Al-Berjanji. Jadi kitab ini itu kitab yang tentang sejarah Nabi sebetulnya isinya itu. Jadi banyak tentang bagaimana kisah beliau, bagaimana cara beliau nunjuk dengan tangannya, bagaimana beliau tuh kalau dipanggil nengok itu nggak gini doang. Jadi Nabi itu kalau dipanggil nengok seluruh badan gitu. Kemudian Nabi kalau nunjuk nggak begini atau begini. Jadi itu kitab berjanji itu kitab sejarah sebetulnya, tentang bagaimana Rasulullah perilaku Rasulullah sehari-hari. Nah, kalau dalam yang lebih lengkapnya ada namanya kitab Imam Tirmizi, beliau mengarang namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana sifat-sifat karakter Nabi Muhammad SAW, keseharian beliau gimana. Tapi itu kita nggak bahas sekarang, agak panjang kalau itu, nanti kita bahas lain waktu insya Allah. Kalau sekarang ini saya ingin bahas sebagai dua ayat yang sering kita dengarkan kalau dalam dikutip oleh dai dalam bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Ahzab ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Nah, pertanyaan sekarang, sering kita dengarkan Rasulullah sebagai uswah hasanah, sebagai teladan. Pertanyaan kepada kita sekarang, sudahkah kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan? Sudahkah kita mampu meniru Rasulullah SAW? Sudahkah kita menjalankan sunnah-sunnah beliau? Sudahkah kita menjauhi larangan Allah? Sudahkah kita menjauhi perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Itu. Jadi bulan Maulid ini untuk mengingatkan pertama tentang Rasulullah itu lahir di bulan ini, kemudian bagaimana karakter beliau, kemudian yang paling penting adalah sudahkah kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita? Sudah benar belum berislam kita? Sudah benar belum beriman kita? Itu. Makanya pada hari ini kita akan bahas beberapa keseharian Rasulullah SAW, dari bangun tidur sampai nih kalau cukup sampai siang hari gitu kalau cukup waktunya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan kebiasaan Rasulullah, kita ingat adalah ayat lagi dalam surah Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Muhammad, kemudian niscaya Allah akan mengasihimu, merahmatimu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ada dua manfaat kalau kita ikuti Rasulullah nih. Kalau kita ikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Apa saja? Pertama, mahabbatullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Tuh.
Jadi kita ngikutin Rasulullah, maka akan kita mendapatkan cintanya Allah. Akan kalau Allah udah cinta, maka gampang urusan kan, segala macam gampang. Allahnya udah suka sama kita, Allah cinta sama kita, apapun yang kita minta pasti dikasih. Kan begitu kalau orang bercinta kan? Bucin. Jadi kan ya kalau Allah sudah cinta kepada kita, kita mau hidup juga gampang. Apapun ya pas-pasan aja. Pas mau ada gitu. Pas pengen itu ada, pas pengen ini ada. Itu kalau Allah sudah cinta mah apa juga gampang urusannya gitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya apa? Artinya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada ini cerita tentang Allah kan menyuruh kita untuk selawat kepada Rasulullah SAW.